Kalau barang ini benar kejahatan, nggak ragu polisi sama jaksa, barang ini pasti seperti Dadan MBG. Pagi dicopot, siang dijemput, sore tersangka, langsung masuk. Satu adagium yang ini sebenarnya dikenal di persidangan, namun nampaknya inilah yang membuat kepolisian, juga kejaksaan, ragu terhadap perkara ini. Polisian ragu? Kejaksaan ragu? Ragu. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu? Dan bahkan diskursus malam ini, kalau pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Kejati DKI melihat argumentasi yang hadir dalam program Rakyat Bersuara malam hari ini, saya meyakini Polda dan Kejati DKI makin ragu. Ada asas hukum yang disebut, dan ini sebenarnya di persidangan, dan nampaknya ini diterapkan dalam proses penyidikan, yakni apa? In dubio pro reo. Jika ragu-ragu, lepaskan. Makanya dikenal adagium, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ada 2 hal yang coba kita masuk pada konteks penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, lagi-lagi sebagaimana dituntut oleh Bung Ade Darmawan soal penahanan. Kan berulang kali diminta untuk ditahan. Padahal ada satu ambiguitas yang dipertontonkan kepada publik, seolah-olah ini mengkonfirmasi ada kebodohan yang akut sehingga publik melihat, oh ini sebenarnya ngerti nggak sih tentang hukum? Yakni apa? Satu sisi meyakini bahwa berkas ini sudah lengkap P21, tetapi meminta agar penyidik melakukan penahanan. Nggak nyambung. Maksudnya? Kalau memang ini sudah lengkap, maka P21 itu menjadi penanda kewenangan itu sudah berpindah dari penyidik kepada jaksa. Lalu apa urusannya meminta penyidik untuk nahan-nahan? Itu kebodohan yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang framing P21, katakanlah demikian, saya ingin menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan otoritas, yang kedua substansi. Kalau kita ada informasi tentang pengumuman tersangka dan kita bertanya kepada polisi dan polisi secara mandiri mengumumkan bahwa seseorang itu sudah tersangka, ya memang itu kewenangan polisi dan memang sudah ditetapkan tersangka. Tetapi kalau kita bicara tentang pengumuman berkas lengkap, itu bukan kewenangan polisi, apalagi kewenangan Bung Ade Darmawan. Maka pada dasarnya kubu Jokowi berulang kali mengatakan ini berkas P21, P21. Oke lah kalau tadi berkas P21 dari jaksa, tersangka tidak diberikan tembusan, nggak ada kewajiban. Lalu bagaimana dengan pelapor? Apalagi urusannya dengan pelapor. Lalu apa dasarnya di seluruh media mengatakan ini P21, P21? Untung saja ini nggak ada pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran yang ancaman pidananya 10 tahun penjara. Kenapa? Kebohongan. Justru kalau kita bicara tentang alasan subjektif dan objektif untuk menahan, adanya repetisi tentang suatu tindakan yang dianggap kejahatan, hari ini kubu Jokowi selalu merepetisi kebohongan-kebohongan, hoak terus. Dan kalau tadi Bung Ade bicara legitimasi moral penegakan hukum, di mana lagi orang mau bicara legitimasi moral ketika ada aparat penegak hukum sedang bekerja, berproses, kemudian mengumumkan perkembangan suatu penyelidikan dan penyidikan. Tiba-tiba ada intimidasi, ada ancaman, ada penghasutan dengan narasi kami dari timur, kalau tidak segera ditahan Roy CS, tidak segera dilimpahkan, maka kami akan duduki kantor kejaksaan, kami akan bakar kejaksaan. Dari mana redaksi seperti ini bisa dibenarkan sebagai orang-orang yang katanya hendak menegakkan moral? Dan itu ada pada kubu Jokowi. Nggak usahlah berdalih bahwa ini menyemangati dan sebagainya. Nggak usah berdalih. Rakyat kita pintar, videonya juga berceceran di mana-mana. Hari ini pun scroll, tarik, ketemu. Lalu kita bicara tentang kenapa sih polisi tidak menahan? Ya kalau hakim itu ragu,
dalam memutus lebih baik memvonis bebas daripada memvonis bersalah. Maka di penyidik ini sepertinya sedang menerapkan kaidah itu dalam tingkat penyidikan. Apa yang ada pada kewenangan penyidikan yang paling krusial adalah kewenangan untuk menahan. Maka seorang penyidik ketika ragu atas sebuah peristiwa, apakah benar-benar sih ini sebuah peristiwa kejahatan? Padahal ancaman pidananya di atas 5 tahun loh, 12 tahun penjara. Tapi dia tidak menahan, artinya apa? Dia ragu. Ragu apakah yang dilakukan oleh Roy CS ini adalah sebuah peristiwa kejahatan atau ini bagian dari hak konstitusional sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi, apalagi menyuarakan pendapat berdasarkan keahlian yang melakukan analisa, dan kemudian dari analisa itu disimpulkan bahwa 99,9% ijazah saudara Joko Widodo palsu. Lalu ada tuntutan. Ini kan mengulangi. Sekarang begini Bung Aiman, ketika Roy Suryo diundang media iNews Rakyat Bersuara mengulangi argumentasinya, pendapatnya, apakah itu kemudian dianggap mengulangi kejahatan? Kejahatan macam apa yang kemudian diberikan panggung oleh Rakyat Bersuara untuk terus bersuara di panggung ini? Kalau memang mereka tidak kuat mendengarkan argumentasi Roy CS karena kuatnya argumentasi sementara mereka hanya merepetisi apa yang sebelumnya sudah berulang kali kita dengar, bahkan sesuatu yang sangat membosankan, ya memang berarti itu kalah argumentasi, bukan karena Roy Suryo mengulang-ulang kejahatan. Lalu selanjutnya, kalau memang mereka menuntut untuk menahan, sekarang kita bicara rule of the game, hukum acara. Mas Aiman, jika ada klien kami ditahan, kami punya hak sesuai KUHP untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Diatur ada. Kalau kami nggak terima dengan status tersangka, permohonan untuk membatalkan status tersangka melalui pra-peradilan. Lalu di mana dasarnya? Memohon kepada penyidik agar melakukan penahanan. Jahat sekali ini. Dan saya melihat ini bukan kejahatan kubu Jokowi bazar-bazarnya saja, ini kejahatannya Jokowi juga. Jadi ada ungkapan di dalam bahasa Jawa itu, kalau Bung Ade Darmawan itu kurang fasih ngomong Jawanya, Gusti Allah ora sari itu kasar, yang benar Gusti Allah mboten sari. Nah, saya tambahkan lagi, ada yang gini, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Hanya karena tulodonya itu saudara Joko Widodo, maka tuturi handayana ya model Ade Darmawan ini. Lalu kenapa polisi itu tidak menindaklanjuti desakan itu? Yang pertama, ini mengganggu reputasi kredibilitas institusi penegak hukum. Kalau saya jadi polisi, ngapain itu desak saya nahan? Emang lu siapa? Ini kan kewenangan gua. Ya walaupun kalau komunikasi ya diterima dengan baik. Mas Ade mau minum kopi dulu silahkan. Tapi dalam hati penyidik, terima kasih Bung Hosi. Enak aja. Siapa elo gitu. Nah lanjutannya. Jika di tingkat penyidikan sudah tidak dilakukan penahanan, ada keraguan in dubio pro reo dengan bentuk tidak melakukan penahanan, maka secara praktik selalu begitu. Sampai persidangan pun tidak akan ada penahanan. Dan apakah, nah ini pertanyaan, seolah-olah kalau tersangkanya nggak ditahan itu berarti hukumnya keliru, kacau, nggak bener. Terlalu banyak persidangan tanpa ditahan. Contoh, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berperkara dengan saudara Luhut Binsar Panjaitan. Dan saya beri aplaus untuk Pak Luhut Panjaitan. Kenapa? Dia kesatria. Masalahnya pencemaran, ya dia pakai pasal pencemaran. Sehingga memang tidak ditahan. Tidak seperti Joko Widodo. Pencemaran tapi dimasukin Prof. Henry tadi 32. Biar bisa menahan orang. Padahal dia pernah menjadi presiden. Dan jelek-jelek Roy Suryo itu pernah menjadi rakyatnya Joko Widodo. Lalu presiden apa yang mau dipamerkan kepada publik? Apakah kemudian hukum kita itu selalu menghukum orang padahal belum ada putusan? Ingat, penahanan itu sama saja penghukuman. Padahal belum ada putusan yang menyatakan orang itu sudah bersalah. Karena makanya dulu target kami itu kan yang pertama tidak
dilakukan penahanan. Di antaranya kami mendelegitimasi pasal-pasal yang bisa untuk menahan. Karena apa? Di KUHP diatur ada syarat subjektif, ada objektifnya. Pasal yang ditetapkan itu lebih dari 5 tahun. Kenanya memang di pasal 32, 35, 160. Walaupun setelah 160 setelah dikonversi dengan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 turun tinggal 4 tahun, 246. 433 dan 444. Jadi 351-nya turun jadi 433, 434, 160-nya jadi 246 itu tinggal 4 tahun kalau nggak salah. Nah, saya lanjutkan. Lalu sekarang kita baca coba suasana kebatinan jaksa yang menerima berkas ini. Kalau jaksa itu lebih prudent, lebih hati-hati ketimbang penyidik. Penyidik memeriksa saksi cuma dia yang hadapi. Penyidik menerima saksi, memeriksa saksi di kantor dia, tidak dilihat masyarakat. Penyidik menerima saksi, pertanyaan disiapkan oleh penyidik. Tapi kalau di persidangan, pertama pertanyaan bukan hanya dari jaksa, ada dari PH, ada dari hakim. Kedua ini terbuka untuk umum. Dan ketiga ini yang menarik. Penyidik itu selalu membuat pertanyaan yang diduga jawabannya akan menguatkan penyidikan sehingga berujung pada pentersangkaan. Nggak mungkin penyidik buat pertanyaan yang kalau diduga nih jawabannya akan meloloskan orang. Itu selalu begitu. Sebaliknya pengacara juga begitu. Selalu membuat pertanyaan yang diduga jawabannya akan meloloskan terdakwanya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Apa mau jaksa nanti dikuliti oleh sebuah perkara yang dia sendiri tidak ngontrol sejak penyidikan. Beda dengan kasus korupsi yang ditangani langsung kejaksaan. Dan parameternya sederhana, di mana polisi ragu, di mana jaksa ragu. Kalau barang ini benar kejahatan, nggak ragu polisi sama jaksa, barang ini pasti seperti Dadan MBG. Pagi dicopot, siang dijemput, sore tersangka, langsung masuk ya tahanan. Ini kan enggak. Setahun lebih loh. Oh, Anda melihat bahwa karena tidak ada penahanan selama ini karena ada keraguan, bukan hanya di kejaksaan tapi juga di kepolisian. Iya, din dubio pro reo. Kenapa? Tadi coba kita lihat perdebatan dalam konteks di rakyat bersuara. Kan nggak ada yang kemudian meyakinkan. Oke lah, saya coba adopsi pendapat Prof. Henry, saya adopsi pendapat rekan Firmanto Laksana. Oke, Prof, kita ikuti bahwa terjadi editing terhadap komputer. Yang itu milik Jokowi sehingga kadang oke lah anggap saja kita ikuti. Tapi objeknya kan yang dikeluarkan Dian Sandi dan kubu Jokowi membantah bahwa punya Pak Jokowi itu bukan yang diupload Dian Sandi. Kalau memang bukan yang diupload Dian Sandi, ngapain kepo-kepoin ngelaporin? Berarti nggak ada unsur tanpa haknya. Dan pasal 32, 35 itu kaitannya sesuatu yang tidak otentik seolah-olah otentik, manipulasinya begitu. Kalau ini kan dibalik. Sesuatu yang dianggap awalnya otentik kemudian disimpulkan palsu. Ya nggak masuk. Ini cetowelo-welo kalau istilah orang Jawa. Makanya ya wajar jaksa. Nah kalau kita menggunakan pendekatan otoritas, berkas ini sudah P21 atau belum sih? Ini sudah lengkap atau belum sih? Dan tadi Roy sudah menyatakan dua-duanya memang tidak pernah keluar dari Polda Metro Jaya saat kompres. Tidak ada kata berkas lengkap, tidak ada kata berkas P21. Kenapa? Memang otoritasnya bukan Polda Metro Jaya. Dan kalau mau tanya, tanya Kejaksaan DKI. Dan kalau memang korespondensi itu sudah dikirim surat yang model tadi kepada Polda, nggak mungkin Polda nggak mengutip. Paling enak itu berargumen dengan meminjam otoritas lain yang punya kewenangan. Oh, menurutnya seperti Prof. Firmanto Laksana tadi, rekan Firmanto kan dia mengutip kewenangan dari penyidik. Tapi yang dikritisi oleh Prof. Henry itu adalah soal substansi penyidikan yang hari ini menjadi perdebatan kita. Kalau semuanya kita serahkan kepada aparat penegak hukum, memangnya semua aparat penegak hukum benar? Kalau semua aparat hukum benar, nggak ada kasus Ferdy Sambo. Kalau semua aparat hukum benar, nggak ada kasus Ketua KPK Firly Bahuri. Lalu saya mau tanya, basis moralnya kubu Jokowi itu apa? Kok nuntut Roy Suryo ditahan? Harusnya beri teladan. Sylvester Matutina ditahan dulu, udah ingkrah itu. Atau setidaknya tiba-tiba Rasman Arif Nasution, saudara-saudara, saya hari ini sudah ingkrah menjadi terpidana karena itu sebagai orang yang taat hukum, tidak menunggu eksekusi, saya menyerahkan diri. Ini demi untuk menjaga nama baik Bapak Jokowi. Enggak juga. Ngomongnya doang gede itu si Rasman. Lalu begini, kalau kita mau berbangsa, bernegara, masuk ke material.
kalau memang objektif, maka setiap temuan yang baik itu menguatkan penyidikan atau mendelegitimasi penyidikan karena dilihat oleh publik, semuanya diperiksa. Tidak tendensi hanya memeriksa saksi yang menguatkan untuk jadi tersangka. Ketika ada informasi saksi ini, wah ini jadi buyar nih penyidikan, nggak diperiksa. Contohnya Pak Rizal Fadilah dan rekan klien saya yang lain, Rustam Effendi. Salam juga buat Bu Kurnia, kawan-kawan semua, mohon maaf ya tadi lupa saya sebut. Nah, kenapa? Sudah disebut terbuka, nggak ada yang ditutupi. Aktornya ada, TKP-nya ada, aktor intelektualnya ada, proses hukum sudah bahkan dibawa ke Dumas, nanti jelaskan. Kenapa kok ngejarnya ke arah yang dilaporkan Saudara Joko Widodo? Makanya kalau kemarin dianggap mereka menuduh ada kekuatan besar yang menghalangi. Ya kami kalau cuma menuduh juga bisa katakan ada kekuatan besar yang memaksakan perkara ini untuk dilanjutkan meskipun ini bukan kejahatan. Kenapa? Ya kalau kita bicara tentang ini kejahatan, pertama peristiwanya, kan saya bicara kriminalisasi ya. Pertama peristiwanya memang kejahatan maka ditindak. Yang kedua, peristiwa itu dibatasi tentang apa yang menjadi objek utama kejahatan. Dalam hal ini saya setuju. Prof. Hadi katakan objek utamanya kan tentang fitnah, pencemaran, tentang ijazah yang dianggap asli dikatakan palsu. Kenapa muncul pasal 32? Nah ini yang disebut dengan kriminalisasi. Memasukkan delik-delik yang tidak relevan karena ada motif. Apa motifnya? Agar bisa ditahan. Kenapa? Oke. Karena kalau menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP yang sekarang menjadi ya 433, 434 nggak bisa ditahan memang. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Oke. Lah kalau sudah begini, pertanyaan saya sederhana kepada seluruh rakyat. Ridho kita hukum kita dibuat seperti ini? Mau kita hukum kita tidak punya wibawa hanya karena apa? Pemaksaan kehendak orang tertentu agar hukum berjalan sesuai kehendak. Apa buktinya? Buktinya adalah ada restoratif justice, perkara tetap jalan. Ini yang menambah ragu penyidik. Kenapa? Nah ini kan ada dua ya rejim undang-undang hari ini. Ada rejim KUHP KUHP lama, ada rejim KUHP KUHP baru. Memang kalau perkara ini masuk persidangan sebelum Januari 2026, maka jaksa pun mudah menuntut, mendakwa dan seterusnya. Kenapa? Pasalnya belum berubah, penyidikannya juga belum berubah, masih pakai pasal KUHP lama, KUHP-nya lama. Nah sekarang ini kan ada ambigu. Saya ikuti saja deh argumentasi kubu Jokowi. Ketika ada restoratif justice, kami kan mengkritik. Nggak bisa karena ada pasal di atas 5 tahun. Undang-undang KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, syarat restoratif justice itu limitatif, diantaranya hanya untuk kejahatan yang maksimum pidananya ancamannya sampai 5 tahun. Lalu kubu Jokowi mengatakan, oh enggak, ini menggunakan KUHP lama. Ya oke, KUHP lama memang nggak ada KUHP-nya. Menggunakan Perpol nomor 18 tahun 2021. Oke, kita ikuti. Nah kalau menggunakan Perpol, berarti menggunakan KUHP lama, kenapa ada pemeriksaan tambahan kepada Rosyuro dan kawan-kawan dengan mengkonversi sejumlah pasal dari KUHP lama menjadi KUHP baru? Berarti jaksa sudah masuk menggunakan KUHP baru. Padahal ini masih di kasus penyidikan. Saya mau tanya, jaksa polisi, ini pakai KUHP lama apa baru? KUHP lama atau KUHP baru? Nah ini, kalau sampai persidangan, malu jaksa. Sekarang begini, saya tanya, Bapak Ibu sekalian mau nggak malu, tapi bukan karena perbuatan sendiri, karena kerjaan orang lain nih, kira-kira mau nggak? Ya kagak mau, dan jaksa hari ini nggak mau. Oke. Jadi malu karena ada kerjakan penyidikan yang nggak benar. Anda kesimpulan bahwa tidak akan mungkin P21 kurang lebih begitu? Tidak mungkin. Oke, baik. Nah, memang lagi kalau mungkin memang hari ini makin mengkonfirmasi bahwa negara kita bukan negara hukum, negara kekuasaan, bahwa benar narasi yang kita bangun memang ini kriminalisasi dipaksakan dan aktornya itu adalah kubu Joko Widodo. Terima kasih. Fitnah lagi itu. Saya masuk sekarang. Jadi kan yang disampaikan oleh beliau tadi ini kan narasi. Saya biarin tadi mungkin ada 5-10 menit. Sampaikan saja narasinya. Saya yakin polisi dan kejaksaan independen. Tidak akan mempengaruhi apa yang disampaikan beliau ini. Tapi saya mau menyampaikan karena saya di sini kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jangan sampai saudara menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak benar juga.
Saya tidak mengancam di sini. Tetapi yang saya sampaikan, Anda membangun narasi apapun, saya yakin dan percaya jaksa dan kepolisian independen, berani. Kalau memang waktu yang nanti harus ditahan, ditahan. Kalau nanti memang sudah waktunya dilimpah tahap 2, pasti akan diserahkan kepada kejaksaan. Seperti itu. Jadi silakan, saya stop even 1 detik pun rekan saya ini, tidak. Tetapi apa yang dibangun sama beliau itu narasi-narasi kosong menurut saya. Narasi kosong. Kosong. Karena kenapa? Persangkaan-persangkaan lagi dibangun bla bla bla. Termasuk keyakinan tadi bahwa jaksa dan polisi ragu. Kosong. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa polisi dan kejaksaan independen. Tentu mereka sudah memiliki pandangan. Kalau tadi logika yang kemudian disampaikan tidak ada penahanan sampai sekarang itu mengindikasikan bahwa penegak hukum ragu. Apakah ada di dalam hukum acara? Kalau gua ragu, gua nggak tahan. Apa ada? Jadi ini kan narasi, ya, lagi menari, ya silakan aja. Ya tentu, ya wajar, menari ke sana kemari wajar. Tetapi yang saya sampaikan narasi apapun yang dibangun seperti apapun, ketika ini sudah waktunya, saya yakin jaksa dan kepolisian berani melakukan tindakan. Termasuk jaksa dalam penetapan P21. Termasuk menahan P21 dan sebagainya. Anda punya informasi bahwa memang ini udah... Saya tidak mau mencampuri itu karena ini akan menjadi twist lagi. Oke. Yang pasti sudah disampaikan ke publik. Dan sudah lengkap berkasnya? Sudah sampaikan. Sudah diberikan kepada kejaksaan? Disampaikan secara terbuka oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa sudah tidak ada lagi yang kurang menurut jaksa. Masalah teknik Menurut polisi, menurut jaksa? itu menurut polisi kan disampaikan oleh Sudah tidak ada lagi yang kurang menurut jaksa. menurut jaksa. Sudah lengkap kira-kira gitu. Oke, artinya P21 dong. Nah, tadi saya bilang, ini kan bicara masalah formulir. Ya. Tadi kan disampaikan itu formulir kejaksaan. Tadi disampaikan juga bahwa itu kelengkapannya. Iya, itu kan Tapi belum diperiksa. Bukan, itu kan ditujukan kepada internal penyidik.